Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita berada di Saung Jagung. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang penasihatan tahap 2 yang berkaitan dengan hal-hal hukum pernikahan dan hal lainnya. Jadi pemirsa, sebelum kita masuk ke materi itu, ini ada kawan-kawan lagi makan tebu dan ini si Om lagi makan tebu. Beliau ini orang Lombok, makan tebu. Ini ubrin, ada tangga, ada ubrin di sini. Nah, tuh ubrinnya dan ayahnya. Nah, main gitu. Nah, dadah gitu. Nah, ini Pak Santoso nih, Pak De Santoso ini sudah berumah tangga. Artinya kalau sudah berumah tangga bukan bujang lagi. Ini anak beliau. Nah, apa hubungannya dengan beliau sudah berumah tangga dan sudah punya anak? Itu hubungannya dengan yang bahasan kita sekarang adalah bahwa mengapa punya anak orang itu? Karena dalam hukum Islam dianjurkan, disunahkan kita memperbanyak keturunan, tapi dengan cara yang benar. Bagaimanakah cara yang benar? Nah, cara yang benar itu melalui pernikahan. Nah, nanti calon pengantin kalau sudah sah menikah, maka dibolehkan sudah berhubungan suami istri, halal dan sah dan bahkan berpahala. Oh, kalau ingin kita memperbanyak pahala, ya lakukan aja tiap hari. Entah seberapa kuat ya Pak sebetulnya. Yang penting sanggup. Karena itu halal. Nah, itulah hukum Islam tuh bagusnya. Ketika dalam suasana benar, maka lakukanlah. Tapi kalau suasana tidak benar, jangan lakukan. Nah, jadi karena sudah bacakan istighfar 2 kalimat syahadat, lalu kemudian disahkan oleh ayahnya untuk menikahkan, maka sahlah, maka halal kita sudah. Halal tinggal satu rumah, halal tinggal satu kamar, halal tinggal satu ranjang, halal tinggal satu bantal, halal tinggal satu selimut, dan halal berhubungan suami istri. Bagaimana Pak De? Nah, jadi gini guys, ada ini sambungan dari materi yang kemarin, yang bahwa masalah yang materi kemarin itu adalah tentang kita dianjurkan tidak mempersamakan ibu kandung kita punggungnya dengan ibu kandung dengan istri kita, karena itu zihar, diharamkan. Ada pernah terlanjur datang ke kantor, Pak gimana nih Pak, saya terlanjur menyebut punggung istri sama dengan punggung ibuku. Itu tak boleh, khusus masalah punggung tak boleh. Waktu itu saya arahkan dia untuk banyak-banyak istighfar. Nah, lalu kemudian kita dianjurkan bagi yang sudah berumah tangga, jika ingin memulai hubungan suami istri, karena itu sudah pahala dan halal, maka hendaklah berdoa. Mengapa berdoa? Supaya apa yang kita lakukan itu teriring dengan niat lillahi ta'ala, maka berpahala tambahnya. Dan juga supaya doa itu kan ada di materi naskah penasihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ala ma razaqtana. Artinya, ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah perbuatan kami ini daripada iringan syaitan, dan jauhkanlah pula anak keturunan kami dari perbuatan syaitan. Nah, itu doa supaya anak kita baik. Nah, bisa jadi, mohon maaf ya, ini mungkin ya, bisa jadi ada kan anak-anak kita, anak-anak orang atau anak kita lah, atau anak sekitar yang kadang-kadang susah diatur. Nah, barangkali juga di saat kita memulai hubungan, kita tidak memulainya dengan bagus. Nah, maka kita dianjurkan oleh ajaran Islam untuk berdoa dulu. Artinya memulai kehidupan untuk anak kita yang baik. Jadi calon pengantin, para guys semuanya, nanti ingatin ya berdoa. Kalau istrinya lupa, suaminya yang ingatin. Kalau suaminya lupa, istrinya yang ingatin. Itu guys ya. Nah, jadi jangan sampai terlupa. Dan dan banggalah kalau kita punya keturunan. Karena kalau kita punya keturunan, Pak, insya Allah itu menjadi penyejuk hati, penggembira rumah, dan sekaligus juga untuk cadangan pemelihara kita di hari tua. Amin. Amin. Tapi seandainya pun Allah Ta'ala Azza wa Jalla belum mentakdirkan kita punya keturunan, jangan berkecil hati.
masih ada anak-anak orang lain yang kita bisa angkat, kita ambil, kita pelihara, kita ayomi, kita kasihi. Jika kita melihara dengan baik, Pak, insya Allah dia juga baik dengan kita. Guys, bisa juga pelihara kucing. Guys, selanjutnya di samping berdoa, tapi berdoanya jangan nyaring-nyaring. Pengantin baru nanti nyaring-nyaring kamarnya bersebelahan dengan mertua, pas kebetulan sama-sama doanya. Balapan doanya. Jadi doanya pelan-pelan saja. Nah, itu ya, itu yang pertama bahasan kita pada hari ini. Kemudian yang berikutnya ada kewajiban. Jadi guys, ada kewajiban setelah kita melakukan hubungan suami istri, maka wajib mandi bersih. Entah langsung saat itu, entah nanti, yang penting ketika kita sudah mau melakukan sholat 5 waktu atau kita mau beraktivitas di luar, kita sudah harus bersih. Bersih karena orang yang melakukan hubungan suami istri itu dianggap dia punya hadas besar. Artinya kotoran yang tak terlihat dalam dirinya maka disebut hadas. Tapi kalau kotoran yang terlihat maka disebut najis. Nah, jadi karena itu tak terlihat disebut hadas. Jadi ada seakan-akan sesuatu kotoran yang mengelilingi tubuh kita. Maka dengan cara membersihkannya mandi. Mandi bagaimana? Ada di naskah penasehatan. Nah, dibaca nanti ya. Singkatnya begini. Singkatnya mandinya itu ya kita masuk ke ruangan WC dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masuk, lalu di situ kita bersihin dulu. Mohon maaf nih agak teknis sedikit. Mohon maaf, kemaluannya dibersihin segala sesuatu yang terasa kotor. Sudah bersih, barulah kita, ini metodenya macam-macam sih sebenarnya orang mandi bersih ini. Cuman ini metode yang paling sederhana. Ih, bagusnya. Nah, kan senang kan kalau punya anak kan begini nah. Nah. Mana Pak De? Santai aja Pak De. Dibuang sampah dulu, jadikan satu. Oh iya. Nah, jadi guys, nanti setelah dibersihkan baru berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari an jamil badani fardhon lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh tubuhku, wajib karena Allah Ta'ala. Nah, kalau tak bisa hafal bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesia saja. Yang penting syarat rukun mandi itu cuma 2. Guys, 1 berniat, yang tadi niatnya. Yang kedua harus basah seluruh tubuh. Dari ujung rambut, kepala sampai ujung kaki. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kalau ada lem, apalagi kita biasanya menyambung pipa itu ada lem lengket di tangan atau cat. Nah, itu mau nggak mau harus digusuk. Diyakinkan airnya sudah kena pada pori-pori kulit. Nah, termasuk di kaki itu harus waspada, di selangkangan dan lain-lain. Artinya diyakinkan saja air mengalir ke seluruh tubuh. Kalau rumah kita tinggal di pinggir sungai, itu paling enak sudah. Tinggal niat dari atas langsung terjun. Yakin basah semua itu. Nyelam ya. Nah, tapi kalau kita mandi di bak, mau nggak mau kita harus lebih teliti. Nah, yang penting hati yakin bahwa sudah mengalir basah seluruh tubuh. Nah, itu guys, mandi bersih. Nah, jadi itu kewajiban kita kalau sudah berhubungan suami istri. Cuma ada pertanyaan Pak De. Ada pertanyaan karena orang itu pengantin baru, kayak kisahnya waktu itu tak dengan saya nanya. Pak KUA katanya, saya ini teman saya itu cerita dengan saya, dia mandinya 4 kali dalam semalaman. Jadi dia memahaminya sekali berhubungan mandi, berhubungan lagi mandi lagi. Jadi itu berterus menerus sampai hampir beberapa bulan dia pernikahan. Jadi rambutnya itu akhirnya agak rontok. Nah, akhirnya nanya, apakah seperti itu? Katanya mandinya ya. Karena kami termasuk orang yang senang berhubungan gitu. Jadi saya bilangin, sebenarnya tidak begitu. Berkali-kali kita melakukan hubungan, boleh 1 kali mandi saja. Yang penting ketika kita mau melaksanakan ibadah atau mau beraktivitas keluar, kita sudah mandi. Nah, jadi kalau kita mau melakukan berkali-kali cukup sekali mandi. Kecuali kita mau beribadah atau beraktivitas lain yang kira-kira itu aktivitasnya jauh keluar rumah, yang kita merasa tak nyaman kalau kita tidak bersih. Semalam 4 kali ada 4 kali baru mandi ya. Jadi kalau semalam 4 kali main atau 5 kali main, maka cukup sekali mandi di saat mau menjelang sholat subuh atau ketika kita mau sholat tahajud. Nah, itu kalau pengantin baru kayaknya Pak De masih
Wah, keren gitu. Masih aman itu 5 kali sehari. Kada sempat aja selawar tuh, Bang. Ya guys, gitu guys, nggak apa-apa kamu nikmati aja hidup, karena disitulah salah satu Allah berikan anugerah. Karena cinta itu adalah anugerah, maka berbahagialah. Nah, kita akan sengsara jika tak punya cinta, itu kata Dul Sumbang. Nah, jadi nikmati itu karena itu anugerah Allah. Yang penting Anda sudah masuk dalam kategori yang benar, nikah dengan sah, resmi, kemudian lakukanlah. Nah, barangkali ini dulu untuk bagian kedua penasihatan. Silahkan nanti guys ditelaah dengan bagus. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh calon pengantin dan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Ya. Terima kasih Pak De menemani kami, Ya. juga Ubrin, Ulil dan Om Dadah. di darat. Dadah dulu sampai di sini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.